Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuasaannya, rahmatnya, saya bisa sedikit mempresentasikan hasil Kolegium 2 saya dari hasil revisi Kolegium 1 sebelumnya. Dosen-dosen yang saya hormati dan para penguji, pembimbing dan lain-lain, perkenalkan, nama saya Iswadi, program studi arsitektur konsentrasi urban angkatan 13. Sedikit mempresentasikan dari hasil revisi sebelumnya. Judul skripsi saya adalah ruang terbuka publik Teluk Lalong Lubuk Banggai. Jadi untuk ruang terbuka publik Teluk Lalong Lubuk Banggai, saya tinjau dari latar belakang dulu sebelumnya. Latar belakangnya adalah Lubuk Banggai adalah salah satu kabupaten dari Provinsi Sulawesi Tengah yang berada pada bagian timur dari Pulau Sulawesi. Jadi bagian timur Sulawesi itu bisa dikatakan adalah Lubuk Banggai. Pusat kota merupakan tempat bagi banyak orang untuk melakukan sebagian aktivitas. Teluk Lalong berada pas berada pada pusat-pusat kota, di kota Lubuk itu sendiri. Teluk Lalong Lubuk Banggai adalah salah satu tempat di mana sejarah dan aktivitas masyarakat telah terbentuk dari era tahun 50-an. Jadi memang dari tahun 50-an di Teluk Lalong Lubuk Banggai pernah terjadi pertemuan besar-besaran antar suku. Jadi Teluk Lalong Lubuk Banggai adalah tempat yang sangat bersejarah bagi kota Lubuk. Bahkan sebelum terbentuknya kota Lubuk, Teluk Lalong Lubuk Banggai adalah tempat di mana mereka mendiskusikan akan dijadikan pusat pertemuan, akan membuat kota di mana menjadi tempat pusat pertemuan. Itu di Teluk Lalong. Itu bahkan terjadi dari era 50-an, seperti penyerahan telur burung maleo dari suku Batui ke suku Balantak, bahkan ke pemerintahan Lubuk Banggai pada zamannya. Itu untuk latar belakang kenapa saya ingin merancang ruang terbuka publik Teluk Lalong Lubuk Banggai, karena memang ditinjau dari aspek sejarahnya itu sangat penting. Sayang sekali Teluk Lalong Lubuk Banggai itu ditinggalkan begitu saja. Tapi karena terbatasnya lahan, mungkin Teluk Lalong Lubuk Banggai itu sekarang hanya terfasilitasi sebagian besar perairan dan jalan. Yang selanjutnya adalah tinjauan lokasi. Jadi kalau kita lihat lokasi Teluk Lalong Lubuk Banggai ini memang pas berada pada pusat kota Lubuk Banggai. Jadi kalau kita ambil nama Lubuk Banggai itu, sejarah nama Lubuk Banggai itu adalah memang teluk. Lubuk artinya teluk, yang artinya lok, seperti itu. Jadi Lubuk Banggai itu memang adalah kota yang berteluk pada dasarnya. Makanya teluknya pas berada pada tengah-tengah kota. Itu untuk tinjauan lokasi, dan sebagian besar adalah lautan. Bisa kita lihat di gambar sebelah saya. Untuk selanjutnya saya akan pindah ke analisis tapak. Untuk analisis tapak bisa kita lihat bahwa memang area sekitar Teluk Lalong Lubuk Banggai adalah bangunan-bangunan yang monumental, yang punya seperti Masjid Agung Lubuk Banggai, masjid utama dari kota Lubuk Banggai. Bahkan mall di bagian utara Teluk Lalong itu berada pas di bagian samping Teluk Lalong. Di bagian selatan Teluk Lalong itu ada gedung kantor DPRD kota Lubuk Banggai. Jadi ketika terjadi perencanaan ruang publik Teluk Lalong Lubuk Banggai, akan sangat berpotensi akan keberhasilannya.
karena dukungan bangunan-bangunan area sekitar Teluk Lalong Lubuk Banggai. Seperti itu. Jadi untuk area setapak memang Teluk Lalong Lubuk Banggai adalah tempat yang sangat berpotensi untuk dijadikan suatu aktivitas atau tempat pertemuan-pertemuan penting kebudayaan, karena dilihat dari aspek sekitar area Teluk Lalong Lubuk Banggai. Mungkin saya pindah ke selanjutnya adalah studi dan pendekatan desain. Jadi untuk studi dan pendekatan desain di sini untuk kawasan ruang terbuka publik itu sendiri, saya memang mengambil contoh-contoh yang berdekatan seperti di pinggir pantai, contohnya seperti Pantai Pala Jawa, atau di Makassar itu sendiri seperti Pantai Losari. Untuk pendekatan desainnya itu atau studi bandingnya itu saya mengambil konsep vernakular. Kenapa? Karena agar nilai-nilai kebudayaan atau nilai-nilai sari-sari dari suku-suku itu tertuang dalam konsep ruang terbuka publik ini, agar ada nilai, ada identitas, ada karakter dari kota, bahkan dari ruang terbuka publik itu sendiri. Itu kenapa alasan saya mengambil studi dan pendekatan desain vernakular dan di pesisir pantai. Untuk yang selanjutnya adalah konsep perencanaan Teluk Lalong, perencanaan ruang terbuka publik Teluk Lalong Lubuk Banggai. Dari filosofi bentuk pertama, saya memang mengambil dari ikon kota Lubuk. Ya, seperti contohnya ini burung maleo. Ikon kota Lubuk Banggai adalah burung maleo. Konsep perencanaan tadi saya pendekatan desainnya itu memang dari arsitektur vernakular. Jadi memang penuangannya saya menerapkan semua apa yang saya ambil atau saya sudah tuangkan di Kolegium 1 sebelumnya. Untuk konsep perencanaan seperti yang ada seperti gambar yang ada di samping ini, insya Allah akan terrealisasi dengan baik. Untuk selebihnya saya aturkan banyak terima kasih kepada dosen-dosen telah memberikan kesempatan untuk presentasi online ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.